Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 dan siswa-siswi kelas 6 yang saya banggakan. Kembali hari ini, hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021, kita ke pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran Menjas Orkes. Hari ini akan kita bahas di bab 5 tentang aktivitas kebugaran jasmani. Saya lanjutkan bagian A. Kebugaran jasmani. Apa sajakah aspek-aspek yang penting kebugaran jasmani? Untuk mengawali pembahasan kebugaran jasmani, lakukan kegiatan berikut. Kemudian tentang mengidentifikasi unsur kebugaran jasmani. Dalam kegiatan ini bentuk kelompok anggota 3-4 orang. Kemudian bersama kelompokmu lakukan kegiatan berikut. 1. Berkumpullah di lapangan sekolahan. Buatlah satu titik A dan B di lapangan. Titik A berguna sebagai garis start dan titik B berguna sebagai garis finish. Berdirilah dalam kelompokmu secara berbanjar. 2. Berlarilah dari titik A ke titik B. Lakukan kegiatan ini secara bergantian sehingga semua anggota kelompok berlari. Kemudian 3. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berlari dari titik A ke titik B. Tuliskan hasil identifikasi kelompokmu pada kertas. Selanjutnya presentasikan hasil identifikasi kepada guru secara berganti. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap aktivitas fisik seseorang. Jika tubuh kurang gerak, daya tahan tubuh akan menurun. Kondisi ini menyebabkan seorang mudah terkena penyakit, misalnya penyakit jantung dan penyumbatan pembuluh darah. Oleh karena itu, seseorang perlu meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. 1. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Bersama temanmu diskusi dengan pengertian kebugaran jasmani. Lakukan eksplorasi pengetahuan dengan mencari sumber referensi untuk menunjang hasil diskusi. Kemudian simpulan dari hasil pembahasan di kelas secara santun. Kebugaran jasmani termasuk salah satu aspek fisik dan terukur. Kebugaran jasmani diartikan kemampuan melakukan aktivitas tanpa merasa lelah dan masih memiliki tenaga untuk melakukan aktivitas lain dalam waktu lama. Setiap orang memiliki tingkat kebugaran jasmani yang berbeda-beda. Kebugaran jasmani dapat dilatih melalui serangkaian latihan kebugaran. Kebugaran jasmani mempunyai beberapa komponen. Apa sajakah unsur-unsur kebugaran jasmani? Bersama temanmu carilah informasi mengenai unsur-unsur kebugaran jasmani. Selanjutnya tuliskan informasi tersebut pada tabel seperti berikut. Ada tabel 5.1 unsur-unsur kebugaran jasmani. Nomor 1-6, kemudian unsur-unsurnya kekuatan, kelenturan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan. Kemudian diberi keterangan. Dengan melengkapi tabel 5.1, kamu mengetahui unsur-unsur kebugaran jasmani. Berkaitan dengan kebugaran jasmani, kamu perlu mengetahui cara mengukur tingkat kebugaran jasmani. Kemudian 2. Faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani mempengaruhi faktor jasmani, fisik, keturunan, usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, pola istirahat, serta pola makan, gizi, dan makanan. Faktor tersebut mempengaruhi kualitas kebugaran jasmani. Sudahkah kamu memperhatikan faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Berkaitan dengan kebugaran jasmani, faktor yang tidak kalah penting adalah pola hidup sehat. Dengan menjalankan pola hidup sehat, kamu dapat meningkatkan kualitas kebugaran jasmani. Apa saja aspek yang terkandung dalam pola hidup sehat? Makan makanan bergizi, kemudian istirahat dan olahraga merupakan aspek pola hidup sehat. Jika aspek tersebut terpenuhi,
kamu memiliki tubuh sehat dan bugar. Tingkat kebugaran jasmani mempengaruhi kemampuan fisik seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani, makin baik kemampuan fisiknya dalam beraktivitas. Kamu hendaknya meningkatkan kebugaran jasmani melalui latihan fisik. Latihan ini termasuk program pokok dalam pembinaan peserta didik agar berprestasi dalam cabang olahraga atau tetap semangat dalam belajar. Kemudian yang B, bentuk latihan kebugaran jasmani. Pada pelajaran A, kita telah membahas unsur-unsur kebugaran jasmani. Faktanya tingkat kebugaran setiap orang berbeda-beda. Tingkat kebugaran jasmani dapat diperoleh melalui latihan kebugaran. Setiap unsur kebugaran dapat diukur sesuai jenis unsur kebugarannya. Pada usia pertumbuhan, latihan kebugaran jasmani dapat membentuk tubuh ideal. Kemudian nomor 1, lompat tali. Lompat tali atau skipping berguna melatih ketangkasan dan kekuatan otot kaki. Apa manfaat lain lompat tali? Carilah informasi mengenai manfaat lompat tali. Gunakan buku atau sumber referensi lain untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, bahaslah bersama temanmu secara santun. Kemudian, aktivitas lompat tali ditingkatkan beban latihannya. Kita dapat meningkatkan beban dengan mempercepat ayunan tali. Kita dapat melakukan lompat tali lebih banyak. Siapkah kita mempraktekannya? Lakukan lompatan tali selama 60 detik dengan sungguh-sungguh dan semangat. Bandingkan hasil lompatanmu dengan hasil lompatan temanmu. Selanjutnya, kemungkinan hasil perbandinganmu dan temanmu kepada guru secara santun. Nomor 2, sit up. Tahukah kamu cara melakukan sit up? Apa manfaat sit up? Carilah informasi gerakan dan manfaat sit up melalui penelusuran internet. Catatlah artikel yang ditemukan dan dari internet dan gunakan sebagai unsur belajar. Selanjutnya, amati dan praktikkan gerakan sit up tersebut. Kemudian, melakukan gerakan sit up selama 30 detik. Ulangi sebanyak 2 kali. Apakah manfaat yang kamu rasakan? Kemungkinan kemukakan pendapatmu secara santun. Kemudian dalam sit up, pengukuran dilakukan dengan menghitung gerakan yang sempurna. Pengukuran aktivitas sit up sebagai berikut. Lakukan gerakan sit up selama 30 detik. Ulangi sebanyak 2 kali. Apa manfaat yang kamu rasakan? Kemukakan pendapatmu secara santun. Kemudian dalam sit up, pengukuran dilakukan dengan menghitung gerakan yang sempurna. Pengukuran aktivitas sit up seperti yang sudah ada menggunakan tabel. Kemudian push up. Gerakan push up bertujuan melatih kekuatan otot dada, bahu, dan lengan bagian luar atau triceps. Bagaimana cara melakukan gerakan push up? Kemudian gerakan push up dilakukan dengan posisi tubuh tertelungkup. Kedua kaki lurus ke belakang dan ujung jari bertumpu pada lantai. Kedua tangan menopang tubuh, kedua telapak tangan di samping dada, dan kedua siku ditekuk. Angkat badan hingga kedua tangan lurus dengan posisi badan dan kaki menunjukkan garis lurus. Turunkan badan dengan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang dengan interval 30 detik. Oke, kemudian nomor 4, back up. Gerakan back up berguna melatih kekuatan otot punggung, otot pinggang, dan perut bagian bawah. Sebagaimana cara melakukan gerakan back up? Praktekkan gerakan back up. Posisi badan telungkup di matras atau lantai, kedua kaki rapat dan lurus ke belakang. Kemudian kedua tangan dikaitkan pada tengkuk. Angkat kedua kaki ke atas dengan paha tetap
menempel pada matras atau lantai. Turunkan kembali tubuh ke posisi semula. Lakukan gerakan ini selama 30 detik dengan dua kali pengulangan. Kemudian nomor 5, lari cepat. Lari cepat atau sprint dilakukan dalam jarak pendek. Dalam lari cepat, atlet berlari secepat-cepatnya menempuh jarak tertentu. Posisi start pada lari cepat adalah start jongkok. Kemudian bagaimana pengukuran kebugaran jasmani dalam aktivitas lari sprint? Bagi kita pelajar, misalnya pelajar berusia 12 tahun harus menempuh jarak 40 meter putra dan 40 meter putri. Kamu harus berlari sekencang-kencangnya dalam jarak tersebut. Kemudian penghitungannya dilakukan dengan menggunakan tabel hitungan. Kemudian nomor 6, lari bolak-balik. Lari bolak-balik shuttle run bertujuan untuk mengukur kelincahan. Aktivitas bolak-balik dapat dilakukan dengan modifikasi. Pada titik finish diletakkan 5 buah bendera atau bola kecil. Bagaimana pelaksanaannya? Kamu dapat berlari dari titik start menuju ke finish. Saat tiba di titik finish, sambil ambil bendera atau bola kecil, kemudian berlari ke arah titik start. Lakukan lari bolak-balik sebanyak 5 kali hingga bendera habis. Oke, itu untuk pembahasan A dan B. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. C, pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Ini bapak salah tulis B, tapi itu adalah untuk topik C. C, pengukuran tingkat kebugaran jasmani. Apa pentingnya mengukur tingkat kebugaran jasmani? Dengan mengukur kebugaran jasmani, kamu mengetahui kondisi tubuhmu, apakah bugar atau sakit. Jika kamu rutin berolahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani dapat diketahui keberhasilan dalam latihanmu. Nomor 1, menghitung denyut nadi. Apa itu denyut nadi? Denyut nadi adalah detak jantung yang dapat dirasakan pada nadi. Denyut nadi yang cepat menunjukkan perubahan secara tiba-tiba tekanan jantung yang dirambatkan pada pembuluh darah. Denyut nadi dihasilkan pompa jantung untuk mengalirkan darah dan masuk ke arteri. Jumlah denyut nadi istirahat orang sehat sekitar 7-80 per menit. Pengukuran denyut nadi istirahat sebaiknya dilakukan pada pagi hari sebelum beraktivitas fisik. Bagaimana cara menghitung denyut nadi? Berikut cara yang dapat dilakukan untuk menghitung denyut nadi. A. Menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan. Bagaimana cara menghitung denyut nadi pada pergelangan tangan? Sentuhlah pergelangan tangan bagian dalam dengan ujung jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutan. Hitunglah denyutan selama 30 menit. Kemudian hasilnya dikalikan 2. Hasil perkalian ini menunjukkan denyut nadi per menit. Kemudian B. Menghitung denyut nadi di bawah telinga dan rahang. Perhitungan denyut nadi dapat dilakukan pada area sekitar leher. Sentuh daerah leher di bawah telinga dan rahang dengan jari telunjuk dan jari tengah. Tekan perlahan dan rasakan denyutannya. Hitung denyutan selama 30 menit, kemudian hasilnya dikalikan 2. Dengan cara ini kamu dapat mengetahui jumlah denyut nadi per menit. Kemudian kamu telah mengetahui pengukuran denyut nadi. Untuk menguji kemampuanmu, hitunglah denyut nadimu. Lakukan perhitungan selama 30 menit 30 detik. Lakukan aktivitas ini secara mandiri dan tanggung jawab. Bandingkan hasil penghitunganmu dan hasil penghitungan temanmu. Bagaimana tingkat kebugaran dibandingkan dengan tingkat kebugaran temanmu. Kemudian 2. Menghitung kekuatan.
Bagaimana cara mengukur kebugaran jasmani menggunakan tes kekuatan? Seberapa kuat otot tubuhmu? Untuk mengetahui kekuatan tubuhmu, kamu dapat mengujinya dengan push up. Kemudian aktivitas fisik untuk meningkatkan kekuatan otot tubuh sebagian atas. Kemudian kamu dapat melakukan push up selama 30 detik. Selama durasi ini, beberapa banyak kamu dapat melakukan push up. Oke. Kekuatan otot tubuh setiap orang berbeda-beda. Untuk memiliki otot tubuh yang kuat, kamu harus disiplin dan tekun latihan. Dengan latihan, kekuatan otot tubuhmu akan meningkat. Kamu juga dapat berlatih gerakan push up dengan temanmu. Bersama temanmu, lakukan aktivitas push up selama 30 detik. Hitung setiap gerakan push up yang benar selama waktu tertentu. Lakukan pergantian dengan temanmu. Kemudian 3. Menghitung kelenturan. Kelenturan termasuk komponen kebugaran jasmani yang penting. Memiliki kelenturan tubuh yang baik sangat menunjang dalam beraktivitas fisik. Kamu juga dapat terhindar dari resiko cedera. Kelenturan tubuh dapat diperoleh dengan latihan peregangan otot dan pelemasan sendi. Bagaimana cara mengetahui kelenturan tubuhmu? Secara sederhana, kamu dapat melakukan mencium lutut sambil duduk. Dengan cara ini, kamu dapat mengetahui kelenturan otot dan sendi kaki, pinggang, dan bahu. Jika kamu mampu mencium lutut dan dalam waktu lama, misalnya 60 detik, kebugaran tubuhmu dikategorikan baik. Adakah cara lain mengukur kelenturan tubuh? Ada beberapa cara pengukuran kelenturan tubuh sebagai berikut. A. Gerakan mencium lutut dalam posisi berdiri. Gerakan ini untuk mengetahui kelenturan otot punggung dan pinggang. B. Berbaring dengan sikap kangkang. Gerakan ini untuk mengukur kelenturan otot pinggang. 4. Mengukur daya tahan. Pengukuran daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan lari, jogging. Aktivitas fisik ini sangat murah tetapi menyehatkan. Selama 12 menit kamu melakukan jogging mengelilingi lapangan. Jika kamu mampu menempuh jarak 2000 meter lebih, kebugaran jasmanimu dikategorikan baik. Jika menempuh jarak 2000 sampai 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan sedang. Jika hanya menempuh kurang dari 1000 meter, kebugaran jasmanimu dikategorikan kurang. Aktivitas kebugaran jasmani berguna melatih dan menjaga kondisi baik pada usia pertumbuhan. Aktivitas kebugaran jasmani juga bermanfaat untuk membentuk postur tubuh ideal. Agar kondisi fisikmu bugar, lakukan aktivitas kebugaran jasmani secara rutin. Kamu dapat menyusun jadwal latihan kebugaran jasmani selama 1 minggu, dilakukan dengan membuat tabel. Oke, siswa-siswi kelas 6, demikian materi yang Bapak jelaskan. Kemudian jika tidak paham silahkan dibaca ulang buku yang kalian bawa, dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.